Disebarluaskan langsung dari Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Inilah kami, Plasma Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat berjumpa kembali bersama saya Bastomi. Dan kali ini kita ketemu dengan siswa kelas 11 IPA dan juga IPS. Dan di tahun pelajaran 2020-2021 semester 1 di sistem pembelajaran daring ini, kita nanti akan ketemu dengan program Excel ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengertian Microsoft Excel dan juga sejarahnya, perkembangannya Excel dari masa ke masa. Bagaimana informasinya? Silakan siswa jangan lupa untuk absensi dengan klik link absen yang sudah saya sediakan di bawah video. Kemudian jangan lupa juga untuk mengulang video ini apabila kurang jelas dan memberikan komentar berupa nama dan juga kelas, serta memberikan keterangan atau informasi kepada saya apakah sudah jelas atau tidak. Apabila tidak dan jika ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaannya di bawah kolom komentar. Baik, dan untuk edisi kali ini di pertemuan pertama untuk mata pelajaran muatan lokal TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kelas 11 IPA dan IPS ya. Kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Excel ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian Microsoft Excel. Baik para siswa kelas 11 IPA dan juga IPS, sebelum belajar cara menggunakan Microsoft Excel serta materi-materi Microsoft Excel lebih jauh, nah pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para siswa untuk memahami pengertian Microsoft Excel serta mengetahui sejarah dan juga perkembangan dari program yang akan kita pelajari, yaitu Microsoft Excel dari masa ke masa. Oke, baik, diinformasikan sekali lagi untuk siswa yang kurang paham bisa mengulang video ini, bisa sekali, 2 kali, 3 kali sampai paham betul ya. Dan jangan lupa juga nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas, yaitu mengerjakan beberapa soal yang saya ambil dari materi kita di kesempatan hari ini. Oke, baik para siswa, dan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja atau spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh perusahaan besar pembuat program komputer, yaitu Microsoft Corporation, untuk sistem operasi Microsoft Windows dan juga Macintosh Operating System. Dan software Microsoft ini dikenal juga sebagai Microsoft Excel, Microsoft MS Excel, atau sering juga disebut sebagai Excel saja ya. Jadi kalau kita bicara soal Microsoft Office Excel, ini biasanya orang menyebutnya MS Excel atau sering juga disebut sebagai Excel saja. Dan program Microsoft Excel ini didistribusikan oleh perusahaan Microsoft Corporation. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya bentuk atau juga gedung dari Microsoft Corporation, kita akan coba cek di Google Earth ya. Oke, kita akan melihat Microsoft. Ini ada juga Microsoft Indonesia ya, yang ada di Jakarta. Ini perwakilan Indonesia ada di Jakarta di Stock Exchange Building Tower 2, lantai 18 Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman, nomor Kafling 5253, RT 5 RW 3 Senayan, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan ya. Kita akan cek seperti ini penampakannya tentang perusahaan besar Microsoft Corporation. Kita akan cek kira-kira seperti apa jalannya ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ini perusahaan besar Microsoft Corporation yang ada di Indonesia. Ini adalah tampakan dari atas ya. Jadi ini Microsoft Corporation itu ada di lantai yang ke-18 ya di sini. Makanya luar biasa ini, agak sedikit tinggi ya, tinggi banget. Ada di lantai 18. Dan ini kalau kita lihat di sini adalah jalan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Mungkin tampilannya kurang maksimal ya. Nah, ini dia gedungnya. Di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta. Iya, agak sedikit susah ya. Oke, tapi nggak apa-apa, paling tidak kita tahu ini loh tempat atau pusat Microsoft yang ada di Indonesia, yaitu ada di Jakarta Selatan ya. Nah, ini dia Microsoft Corporation-nya, ada di lantai 18 ya. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita di pertemuan kita kali ini. Jadi sekali lagi Microsoft Excel atau software ini dikenal juga dengan nama Microsoft Office Excel atau MS Excel atau sering disebut sebagai Excel saja. Oleh sebab itu syarat utama untuk bisa menggunakan program aplikasi Excel ini, komputer yang kita gunakan harus sudah terinstall sistem operasi atau operating system Windows atau Macintosh terlebih dahulu ya. Tapi rata-rata sekarang komputer atau laptop yang kita beli dari toko itu pun sudah terinstall aplikasi Windows atau juga Macintosh. Microsoft Excel adalah salah satu dari sekian banyak program aplikasi terdapat dalam paket aplikasi perkantoran Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolah angka. Jadi program Excel ini digunakan untuk mengolah angka. Kalau soal hitung-menghitung ya, menghitung angka seberapa besarnya dengan Microsoft Excel ini jagonya. Jadi jika kita dalam komputer jika di dalam komputer kita sudah terinstall Office, Word atau PowerPoint, maka kemungkinan besar Office Excel juga sudah bisa kita gunakan ya. Karena biasanya Microsoft Office itu satu paket, jadi semuanya sudah terinstall secara otomatis. Apabila kita bekerja dalam hal pengolahan angka, maka aplikasi Excel inilah yang tepat untuk kita gunakan. Namun tentu tidak hanya itu saja, sebab Excel memiliki banyak fitur dan fungsi yang juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Jadi meskipun Excel ini dikhususkan untuk mengolah angka, tetapi dia juga memiliki kemampuan lain selain bisa mengolah angka ya. Makanya nanti kalau para siswa ingin tahu lebih banyak, kita akan pelajari itu nanti ya setelah kita di pertemuan pertama ini. Dan salah satu hal yang membuat aplikasi Excel ini cukup terkenal adalah kelengkapan fitur formula atau rumus-rumus dan fungsi-fungsinya yang lebih kita kenal dengan istilah rumus Excel. Jadi untuk bisa melakukan pengolahan data, maka di Excel ini menggunakan rumus dan fungsi. Kalau ditanya berapa banyak, wah luar biasa banyak sekali ya. Karena karena program Excel ini memang program yang bisa dikatakan program nomor 1, semuanya ada di sini. Bahkan ada juga program-program baru, tapi dia juga mencontoh sistem pengoperasiannya atau sistem dari program Microsoft Excel ini. Para siswa, formula dan fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel ini digunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan beragam proses perhitungan data secara cepat, tepat, dan juga semi otomatis ya. Formula Excel bisa kita gunakan dalam perhitungan yang sederhana sampai kalkulasi yang kompleks, yang rumit ya. Baik untuk data berbentuk angka, data teks, data tanggal dan waktu, atau kombinasi dari data-data tersebut.
Pada Microsoft Excel, kita bekerja dengan sistem workbook atau buku kerja. Sedangkan di dalam workbook terdapat worksheet atau lembar kerja yang biasanya cukup kita sebut sheet saja. Jika workbook adalah sebuah buku, maka worksheet adalah lembaran-lembaran kertas dalam buku tersebut, ya. Jadi kita harus paham betul mengenai istilah-istilah yang ada dalam Microsoft Excel. Yang pertama tadi adalah workbook. Workbook itu bisa dikatakan sebagai buku kerja, dan di dalam workbook itu ada worksheet. Kalau buku itu istilahnya dalam satu buku itu ada beberapa lembar. Pada worksheet ini kita bekerja menggunakan kolom dan baris yang membentuk kotak-kotak kecil berupa sel-sel tempat kita memasukkan data, ya. Jadi tadi ada istilahnya kita mengenal dengan nama workbook, ya. Jadi dalam workbook ini di dalamnya ada worksheet. Nah, di dalam worksheet ini ada kolom dan baris, dan di dalam kolom dan baris ini ada juga sel-sel. Jadi luar biasa dan lumayan agak banyak yang harus kita ketahui. Tapi nggak apa-apa ya, sabar ya. Kita belajar dengan Excel ini nanti jangan takut nggak bisa, pasti bisa, karena semuanya mudah untuk dipelajari. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai sejarah atau pengertian sedikit tentang program Microsoft Excel. Untuk penjelasan lebih detail mengenai istilah-istilah ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas Microsoft Excel yang kita kenal sekarang ini sudah cukup berbeda dengan versi-versi awalnya, ya. Karena dulu awalnya Excel ini bukan Excel, ya. Jadi dulu mungkin waktu pertama kalinya namanya yang lain, sekarang berubah. Dan bagaimana perkembangannya nanti akan kita bahas, ya. Setelah mengetahui tentang pengertian Microsoft Excel, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari Microsoft Excel itu sendiri. Saya masih menginformasikan kepada seluruh siswa, para siswa kelas 11 IPA dan juga IPS, apabila kurang paham terhadap penjelasan ini bisa memberikan komentar di bawah video, dan jangan lupa juga untuk mengklik link absen agar para siswa masuk dalam absen tersebut, ya. Karena apabila tidak mengklik link absen, maka dianggap tidak hadir dalam pertemuan kita di edisi kali ini. Pertemuan pertama muatan lokal TIK kelas 11 IPA dan juga IPS. Oke, baik siswa, para siswa, kalau tadi kita sudah membahas mengenai pengertian Microsoft Excel, sekarang kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan Excel. Bagaimana sejarahnya kita akan kulikin sekarang. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi mengenai sejarah Microsoft Excel. Dan jangan lupa juga untuk yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe agar nanti akan mendapatkan notifikasi apabila kita mengupload video pembelajaran yang terbaru. Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem operasi Mac Operating System atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel tanpa ada Microsoft di depannya. Pada awal peluncuran Excel tersebut, Microsoft sempat dituntut perusahaan-perusahaan lain yang juga bergerak pada bidang finansial yang juga mengeluarkan produk yang dinamai Excel. Pada akhir tuntutan itu, Microsoft dikalahkan perusahaan tersebut dan barulah sepenuhnya berganti nama menjadi Microsoft Excel. Setelah penuntutan itu, Microsoft tidak terlalu mengambil masalah. Malah akhirnya pihak Microsoft membeli nama software dari perusahaan penuntut tersebut untuk memastikan tidak ada masalah persoalan nama Excel di kemudian hari. Pada tahun 1987, Microsoft meluncurkan Excel untuk sistem operasi Windows yang dinamakan Excel versi 2.0. Microsoft Excel berhasil mendahului pesaing beratnya pada waktu itu untuk jenis aplikasi sejenis, yakni Lotus 123 yang terlambat mengeluarkan versi Windows-nya dan masih menggunakan Microsoft DOS atau MS-DOS.
Pada tahun 1988, Excel akhirnya berhasil total menggeser pesaingnya itu dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan handal di pasaran. Ketika pertama kali dibundle ke dalam Microsoft Office pada tahun 1993, Microsoft pun mendesain ulang tampilan antarmuka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk mencocokkan dengan tampilan Microsoft Excel, yang pada waktu itu menjadi aplikasi spreadsheet yang paling disukai. Keberhasilan Microsoft ini membuat mereka selalu berkembang dan terus mengeluarkan versi-versi terbaru sampai dengan sekarang. Sejak tahun 1993, Excel telah memiliki bahasa pemrograman Visual Basic for Application atau VBA. Bahasa pemrograman ini dapat menambah kemampuan Excel untuk melakukan automatisasi di dalam Excel dan juga menambahkan fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan oleh pengguna atau User Defined Function atau UDF untuk digunakan di dalam worksheet. Bahkan dalam versi selanjutnya, Microsoft menambahkan sebuah Integrated Development Environment atau IDE untuk bahasa VBA Excel sehingga memudahkan programmer untuk melakukan pembuatan program buatannya. Selain itu, Excel juga dapat merekam semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna untuk menjadi makro sehingga mampu melakukan automatisasi beberapa tugas. VBA juga mengizinkan pembuatan form dan kontrol yang terdapat di dalam worksheet untuk dapat berkomunikasi dengan penggunanya. Bahasa VBA juga mendukung penggunaan DLL Active X/COM meski tidak dapat membuatnya. Versi VBA selanjutnya menambahkan dukungan terhadap class module sehingga mengizinkan pengguna teknik pemrograman berorientasi objek dalam VBA. Fungsi automatisasi yang disediakan oleh VBA menjadikan Excel sebagai sebuah target virus-virus makro. Ini merupakan problem yang sangat serius dalam dunia korporasi, hingga para pembuat antivirus mulai menambahkan dukungan untuk mendeteksi dan membersihkan virus-virus makro dari berkas Excel. Akhirnya, meski terlambat, Microsoft juga mengintegrasikan fungsi untuk mencegah penyalahgunaan makro dengan menonaktifkan makro secara keseluruhan atau mengaktifkan makro ketika mengaktifkan workbook atau mempercayai makro yang dienkripsi dengan menggunakan sertifikat digital yang terpercaya. Sampai versi 11.0 Microsoft Excel 2003, Microsoft Excel masih memakai ekstensi XLS. Namun mulai versi 12 atau pada Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel mengenalkan ekstensi baru yakni XLSX yang dianggap lebih baik dari ekstensi sebelumnya. Sampai artikel ini ditulis, Microsoft Excel masih menggunakan ekstensi XLSX ini sebagai ekstensi defaultnya. Oke, demikian tadi mengenai perkembangan dari program Microsoft Excel yang sudah saya sampaikan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan Microsoft Excel untuk Windows ya. Khusus untuk Windows, karena di sekolah kita menggunakan Windows, maka kita akan lihat bagaimana perkembangan Microsoft Excel yang dikhususkan untuk pengguna operating system atau sistem operasi Windows. Berikut ini saya sampaikan perkembangan Microsoft Excel dari awal sampai saat ini untuk versi Windows ya. Pada tahun 1987, Microsoft Excel mengeluarkan Microsoft Excel 2 versi 2.0. Kemudian tahun 90, Microsoft Excel mengeluarkan Microsoft Excel 3 versi 3.0. Tahun 1992, Microsoft Excel mengeluarkan Microsoft Excel 4 atau versi 4.0. Tahun 1993, Microsoft Excel mengeluarkan Microsoft Excel 5 atau versi 5.0. Tahun 95, Microsoft Excel mengeluarkan Microsoft Excel 95 versi 7.0.
Kemudian pada tahun 97 Microsoft Excel mengeluarkan Microsoft Excel 97 versi 8.0 dan tahun 2000 Microsoft Excel mengeluarkan Microsoft Excel 2000 versi 9.0. Tahun 2002 mengeluarkan Microsoft Excel 2002 versi 10.0. Tahun 2003 mengeluarkan Microsoft Excel 2003 versi 11.0. Tahun 2007 mengeluarkan Microsoft Excel 2007 versi 12.0 dan tahun 2010 mengeluarkan Microsoft Excel 2010 versi 14.00 dan tahun 2013 mengeluarkan Microsoft Excel 2013 versi 15.0 dan tahun 2016 mengeluarkan Office Excel 2016 versi 16.0. Baik, kepada seluruh para siswa, demikian tadi pembahasan untuk kali ini mengenai pengertian beserta sejarah perkembangan Microsoft Excel. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk siswa pastikan diri untuk mengabsen dengan mengklik link grup WA absen yang ada di bawah video atau yang ada di grup WA kita. Kemudian juga menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya berikan di akhir pertemuan ini, dan link pertanyaan akan saya letakkan di bawah video ini dan juga di grup WA. Kemudian juga jangan lupa untuk terus belajar di pembelajaran daring SMA Negeri 1 Melinting. Akhirnya terima kasih banyak atas perhatian. Sampai jumpa kita pada pertemuan yang kedua di muatan lokal TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi yang membahas masalah program Microsoft Excel ya untuk para siswa semua. Akhirnya langsung dari Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Lampung Timur saya undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang kedua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Disebarluaskan langsung dari Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Inilah kami, Plasma Production.